Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kemudian beliau membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wa min sunnatillah, termasuk sunnatullah. Sunnatullah ini kata-kata yang benar ya, bukan sunnatu al-hayah. Banyak orang mengucapkan dengan sunnatul hayah. Ini termasuk kata-kata yang tidak benar. Yang benar kita katakan sunnatullah. Wa min sunnatillah anna man lam yumkinil mu'minuna an yu'idhuhu minal ladzina yu'dhuna Allah wa rasulah. Termasuk sunnatullah bahwa apa-apa atau siapa yang tidak mungkin kaum mukminin untuk melindunginya dari orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, fa innallaha subhanahu yantaqimu minhu li rasulihi wa yakfihi iyyah. Maka sesungguhnya Allah pasti akan membalas dendam untuknya. Artinya apa? Ya, orang-orang yang tidak bisa dibela oleh kaum mukminin dan dia dizolimi, maka Allah pasti akan membalas dendamkan untuknya. Allah pasti membelanya. Akhul Islam saudaraku seiman. Kata Ibnu Qayyim, tallah ma'ada alaikal adu illa ba'da an tawalla ankal wali. Demi Allah, tidaklah musuh itu menguasai kamu kecuali setelah penjagamu itu berpaling dari kamu. Fala tadhunna anna syaitan ghalab. Maka jangan kamu menyangka bahwa setan yang menang, tidak. Walakinal hafidh a'ram. Tapi Allah yang menjaga kita telah berpaling. Artinya Pak, Allah akan membela kita, menolong kita selama kita membela agama Allah. Ketika kita tidak mau membela agama Allah, tidak mau menolong agama Allah, Allah pun berpaling dari kita. Sebagian disebutkan dalam hadis, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah artinya apa? Jaga batasan-batasannya, jaga perintah-perintahnya, jaga larangan-larangannya. Kalau kita menjaga itu semua, balasannya apa, Pak? Allah akan jaga kita. Apa yang dijaga? Dijaga harta kita, keturunan kita, diri kita. Demikian pula dijaga saat kita sakaratul maut. Dijaga dari adab kubur. Maka dari itu ya akhir Islam, siapapun yang ingin dijaga oleh Allah, maka hendaknya kita menjaga agama Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Sholat kita jaga. Demikian pula jaga larangan-larangan Allah, jangan sampai dilanggar.
Maka jangan salahkan kalau ternyata selama ini kita menyia-nyiakan sholat misalnya, Allah pun akan sia-siakan kita sebagai balasan terhadap kita. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kemudian kata penulis buku, "Waqad arafta annaka tuhram wala'u rabbik idza taraktal ma'mur wa raqibtal mahdhur." Dan kamu tahu bahwa kamu akan terhalang dari pertolongan Allah apabila kamu tinggalkan perintah-perintah Allah dan kamu malah melakukan larangan-larangan Allah. Kama annaka mansurun bihifdhikallah fi amrihi wa nahyi. Sebaliknya, kamu akan ditolong oleh Allah. Kamu akan dibela oleh Allah kapan? Kalau kamu menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga larangan-larangan Allah. Fa'adal aslu ilal ilm. Berarti ini semua kembali kepada apa? Ilmu tentang agama Allah. Kita mau menjaga perintah Allah, tapi kita tidak pernah mempelajari tentang perintah-perintah Allah. Tidak mungkin. Kita mau meninggalkan larangan-larangan Allah, tapi kita tidak tahu larangan-larangan tersebut. Berarti kewajiban terbesar bagi kita adalah untuk menuntut ilmu Allah. Mengenal perintah-perintah Allah, mengenal larangan-larangan Allah, mengenal batasan-batasan Allah. Dengan cara itu kita bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau latifah. An Zubair bin Adi qala dakhalna ala Anas bin Malik. Zubair bin Adi berkata, kami masuk ke rumahnya Anas bin Malik. Qala fasyakawna ilahi ma nalqa minal hajjaj. Lalu kami mengadu kepada Anas bin Malik tentang kejamnya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf, tahu kan? Al-Hajjaj bin Yusuf ini Pak, panglima perang sangat kejam banget Pak. Sampai disebutkan bahwa 120.000 kaum muslimin dibunuh pelan-pelan. Dengan cara apa? Dibiarkan tanpa dikasih makan, tanpa dikasih minum sampai mati. Itu Al-Hajjaj bin Yusuf. Banyak ulama-ulama tabi'in yang dipenggal sama dia. Sampai kata Imam Ad-Dhahabi, kalaulah orang-orang kafir itu membawa manusia-manusia kejamnya, lalu kita bawakan Al-Hajjaj bin Yusuf, misalnya kita masih menang kejamnya. Saking kejamnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Itu Al-Hajjaj bin Yusuf itu adalah panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan. Dia yang membunuh Abdullah bin Zubair. Juga membunuh Sa'id bin Jubair. Ya, banyak ulama yang dibunuh sama dia. Al-Hasan Al-Basri hampir dibunuh juga sama dia. Termasuk Abdullah bin Umar yang dipanah dengan panah beracun sehingga mengenai betisnya Abdullah bin Umar, sehingga akhirnya betis beliau harus diamputasi. Itu gara-gara siapa? Ya perintahnya Hajjaj bin Yusuf itu. Ya, yang terkenal kejam banget ya orang ini Pak. Maka kami, kata Az-Zubair, mengadukan kepada Anas tentang kejamnya Al-Hajjaj. Maka Anas bin Malik berkata, "Ma min 'am illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sami'tu hadha min nabiyikum." Tidak ada satupun tahun kecuali tahun setelahnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Demikian yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya Pak? Tidak ada satupun tahun kecuali tahun setelahnya
lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Kata Ibnu Hajar, qad ustushkila hadzal itlaq. Ini hadis ini termasuk hadis yang muskil. Kenapa? Karena kata beliau, ba'dul azmina takunu fi syarr duna allati qablaha. Sebagian zaman, sebagian tahun ada yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dari sisi apa? Kepemimpinan ataupun perekonomian. Ya, contoh misalnya zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar bin Abdul Aziz itu kan setelah zamannya siapa? Abdul Malik bin Marwan, ya. Dan zaman Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada zaman sebelumnya, itu zaman Abdul Malik bin Marwan. Terus bagaimana ini? Sementara Nabi mengatakan tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, "Thumma wajadtu an Abdullah bin Mas'ud at-tasrih bil murad." Kemudian aku mendapatkan penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, apa yang dimaksud hadis tersebut. Bahwa aula bil ittiba. Dan penjelasan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, lebih layak untuk kita ikuti. Karena tentu para sahabat lebih paham ya daripada kita. Fa akhraja Ya'qub bin Syaibah an Tariq al-Harith bin Husayrah an Zaid bin Wahab, di mana Ya'qub bin Syaibah mengeluarkan dari jalan Al-Harith bin Hasirah atau Husayrah dari Zaid bin Wahab, ia berkata, Sami'tu Abdullah bin Mas'udin qad. Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, La ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa syarrun minal yaumil ladzi qablah. Hatta taquma as-sa'ah. Tidaklah datang kepada kalian suatu pun hari kecuali hari setelahnya lebih buruk daripada hari sebelumnya. Lastu a'ni rakha minal 'aish yusihu. Bukan maksudnya lebih buruk itu sisi kehidupannya apa? Ya, artinya kenikmatan hidupnya lebih buruk daripada tahun sebelumnya, tidak. Wala malang yufidu, bukan juga dari sisi hartanya, tidak. Walakin la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa aqallu 'ilman minal yaumil ladzi madha qablah. Akan tetapi maksudnya, kata Mas'ud, tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Ya. Fa idza dhahaba al-ulama istawan nas. Kalau ulama sudah pergi semuanya, sudah hilang semuanya, habis ulama, maka pada waktu itu manusia sama saja. Fala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar. Mereka tidak lagi beramar ma'ruf nahi munkar. Fa inda dzalika yahlikun. Saat itulah mereka akan binasa. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini, ya akhi, ya, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman apa? Sebelumnya. Maksudnya apa? Artinya ilmunya semakin berkurang. Berarti zaman kita nih lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman bapak-bapak kita. Zaman bapak-bapak kita lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman kakek-kakek kita. Terus mentoknya sampai zaman siapa? Rasulullah SAW. Berarti zaman Rasulullah secara mutlak zaman yang paling banyak ilmunya. Berarti generasi yang paling banyak ilmunya siapa?
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan dari jalan Asy-Sya'bi dari Masruq, Abdullah bin Mas'ud berkata, "La ya'ti 'alaikum zaman illa wa huwa syarrum mimma kana qablah." Tidaklah datang zaman kepada kalian kecuali zaman sebelumnya lebih baik daripada zaman setelahnya. Ama inni la a'ni amiran khairan min amir. Yang aku maksud bukanlah pemimpinnya lebih baik daripada pemimpin setelahnya, bukan. Wala aman khairan min am. Bukan yang aku maksudnya artinya tahun sebelumnya lebih baik secara perekonomiannya dari tahun setelahnya, tidak. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabun. Akan tetapi ulama-ulama kalian, para fuqaha kalian saat pergi satu demi satu. Thumma la tajiduna minhum khulatha. Kemudian kamu tidak lagi mendapatkan penggantinya. Wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim. Lalu datanglah suatu kaum yang berfatwa dengan pendapat-pendapat mereka. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Dan benar ya, kalau kita perhatikan, semakin kemari zaman, semakin sedikit ilmu, semakin banyak fitnah, semakin tersebar kesesatan dan kebid'ahan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah ya akhi, ya, jangan kita menganggap dari hadis ini bahwa kejayaan Islam itu diraih dengan apa? Perekonomian yang mantap. Tidak. Kejayaan Islam bukan diraih dengan karena pemimpinnya yang bagus, tidak. Tapi kejayaan Islam itu diraih dengan apa? Ilmu. Ilmu. Ya. Maka akal Islam, pendapat sebagian orang mengatakan bahwa negeri kita atau suatu negara tidak akan beres kecuali kalau pemimpinnya yang bagus. Ini juga salah. Suatu negara itu beres kalau masyarakatnya semua menuntut ilmu. Berilmu. Bukan hanya cuma pemimpinnya, tapi rakyatnya pun juga sama, harus berilmu. Karena sebagaimana sudah kita ketahui, akhi, yang namanya pemimpin itu kan cerminan rakyat. Ya, kalau rakyatnya adil, Allah kasih pemimpin yang adil juga. Kalau rakyatnya zolim, Allah kasih pemimpin yang zolim juga. Ya, kenapa? Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ya, kalau kita pengen punya pemimpin kayak Umar, ya kita rakyatnya harus seperti rakyatnya Umar dong. Sementara kita rakyatnya korupsi terus, ya, rakyatnya kita lihat tidak peduli sama agama, maksiat doyan, bid'ah merajalela, kesyirikan dianggap biasa. Terus kita berhayal pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab. Ya, akhirnya nggak mungkin. Maka dari itu saudaraku seiman, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Allah pasti akan memberikan pemimpin kepada suatu bangsa itu yang sesuai dengan keadaan bangsa tersebut. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian beliau membawakan judul Simamul Aman Minal Kufri wal Hazimah Bittiba'il Kitabi was Sunnah. Tali keamanan, sumber keamanan itu dari kekafiran dan dari kekalahan adalah dengan cara mengikuti Al-Quran dan Sunnah.
Akhi, selama umat Islam sibuk belajar Quran Sunnah, insya Allah mereka aman. Selama umat Islam ya lebih mendahulukan Al-Quran dan Sunnah di atas pendapat siapapun, selama itu mereka tidak akan kalah. Tapi ketika umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran dan tidak peduli dengan Sunnah Nabi, rusak, hancur Islam. Sebagaimana pernah saya sampaikan, Pak, bagaimana umat Islam kalah di perang Uhud. Kalah di perang Uhud, padahal ya kota Islam, ya, bagi Allah mudah untuk memenangkan kaum muslimin. Di perang Badar kaum muslimin jumlahnya berapa? 300. Musuhnya berapa? 1000. Menang tidak? Menang. Di perang Uhud kaum muslimin jumlahnya berapa? Tadinya 1000, kemudian 300 mengundurkan diri karena terkena provokasi orang munafik. Sisa 700. Musuhnya berapa? 3000. Tapi kenapa di perang Uhud kalah, di perang Badar menang? Sebabnya karena ternyata pasukan pemanah tidak mendengar aba-aba Rasulullah. Rasulullah mengatakan jangan turun menang maupun kalah. Ketika terjadi pertempuran, menang kaum muslimin. Pasukan pemanah melihat apa? Ghanimah banyak. Mereka berpikir peperangan sudah selesai. Akhirnya mereka turun. Panglimanya sudah mengingatkan, jangan turun. Rasulullah sudah mengingatkan kita, jangan turun menang kalah. Kata mereka, pertempuran sudah selesai, nunggu apa lagi? Turun, Pak. Hanya tinggal beberapa orang saja di bukit itu. Dan ternyata benar. Kaum musyrikin melihat kesempatan ini untuk membokong kaum muslimin dari arah situ. Akhirnya kalahlah kaum muslimin dan mati syahid 70 orang. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Iya. Allah abadikan supaya jadi pelajaran. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran itu. Dalam surat Ali Imran ayat keberapa itu? Saya kok lupa ya. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran itu, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Qul huwa min indi anfusikum." Apakah ketika kalian ditimpa kekalahan di perang Uhud, sementara kalian sudah mendapatkan kemenangan di perang Badar, kalian berkata, bagaimana bisa kita kalah? Bagaimana kita bisa kalah? Apa kata Allah? Qul, katakan hai Muhammad, huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Allah tidak mengatakan kalian kalah karena jumlah musuh kalian 3 kali lipat lebih banyak. Enggak. Allah tidak mengatakan kalian kalah karena peralatan perang kalian ya kurang memadai. Enggak. Allah mengatakan kalian kalah akibat kesalahan kalian sendiri. Ya, apa itu? Menyelesaikan perintah Rasulullah SAW. Akibatnya Bapak kalah. Iya. Padahal mereka berbuat syirik tidak, Pak? Berbuat bid'ah. Dan yang melakukan ini hanya pasukan pemanah aja, enggak semuanya. Pak. Subhanallah. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Demikian kalau di perang Hunain. Di perang Hunain Allah abadikan juga, Pak.
Di perang Hunain kebalikan. Pasukan kaum muslimin 12.000 dan pasukan kufar ya hanya 4.000. 12.000 melawan 4.000. Rupanya sebagian kaum muslimin tertipu dengan jumlah yang banyak. Apa kata mereka? Lan nuglab min killah. Kita tidak mungkin kalah. Orang musuh kita cuma 4.000, kita 12.000. Tertipu dengan jumlah yang banyak. Maka Allah pun memberikan pelajaran kepada kaum mukminin supaya mereka ingat bahwa kemenangan itu bukan karena banyaknya jumlah. Tapi kemenangan itu semata-mata semuanya dari siapa? Dari Allah. Kalah tuh Pak di putaran pertama itu. Ketika kaum mukminin taubat, kembali kepada Allah, baru Allah menangkan. Dan Allah abadikan dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Idz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a." Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah saat itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Gara-gara bangga dengan jumlah banyak. Dan jumlah yang banyak itu tidak ada manfaatnya buat kalian sama sekali. Subhanallah. Pelajaran yang agung, Pak. Dua perang ini diabadikan oleh Allah untuk diambil pelajaran. Di perang Uhud kalah karena menyelisih perintah Rasul. Di perang Hunain kalah karena bangga dengan jumlah yang banyak. Ya. Maka hati-hati saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Maka dari itu penting di sini akhi. Kalau kita kaum muslimin ingin jaya, kita harus mengajak bersama-sama kaum muslimin kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat Pak, orang-orang kafir tidak akan pernah diam. Orang-orang kafir tahu, terutama orang Yahudi, orang Nasrani, tahu mereka bahwa kalau kaum muslimin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka pasti jaya. Maka mereka berusaha menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan disebarkan di tengah-tengah mereka kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tetap terhina. Tetap terhina. Antum jangan kira Pak, orang-orang Yahudi itu tidak mempelajari kelemahan Islam. Antum tahu nggak? Pernah dengar nggak Pak sebuah gerakan yang namanya orientalis? Kapan orientalis itu di dibuat? Di mana? Orientalis itu dibuat pada abad ke-17 Masehi. Itu di London, Inggris. Apa tujuannya orientalis, Pak? Tujuan utama orientalis adalah menghancurkan Islam. Dengan cara apa? Yang pertama, mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mencari kelemahannya. Yang kedua, mereka menyebarkan berbagai macam hadis-hadis palsu dan lemah untuk menghancurkan ibadah dan akidah. Yang ketiga, mereka berusaha untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat dan merusak di tengah-tengah umat. Dan itu mereka berhasil. Antum tahu sebuah buku
kamus hadis terbesar, namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras. Pernah lihat nggak di bukunya? Al-Mu'jam Al-Mufahras. Itu kamus hadis paling besar, ya, yang berdasarkan huruf hijaiyah dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Jadi mencari hadis di buku itu mudah sekali. 8 jilid. Kalau antum sempat ke Lipia di Jalan Buncit sana itu, antum ke perpustakaannya, minta tolong diunjukin buku Al-Mu'jam Al-Mufahras. Kemudian antum buka, penulisnya siapa? Penulisnya bukan Muhammad Ahmad atau Ali, ya, bukan. Namanya Weng Sing. Siapa dia? Orang orientalis. Dia sudah menghabiskan, ya, belasan tahun bahkan puluhan tahun untuk membuat kamus hadis untuk kepentingan orientalis dalam rangka mencari kelemahan umat Islam. Jadi orang orientalis itu lebih paham dari antum tentang hadis. Lebih paham, ya. Dan mereka tahu hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana hancurnya umat Islam. Makanya mereka tahu bagaimana menghancurkan umat Islam. Contoh misalnya hadis, "Idza tabayatum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian disibukkan dengan jual beli riba, inah, dan kalian mengambil ekor sapi, dan kalian ridho dengan pertanian, tanaman. Maksudnya kata para ulama, kalian sibuk dengan dunia, mengejar dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, memperjuangkan agama Allah. Apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhulla. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u. Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari kalian. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tuh lihat. Makanya orang orientalis berpikir gimana caranya umat Islam jauh dari agamanya. Berbagai macam usaha berupa apa di zaman sekarang? Media, Pak. Media itu paling merusak sekali. Dan berhasil. Menjadikan ibu-ibunya sibuk joget-joget. Ya. Anak-anak mudanya sibuk dengan syahwat. Anak-anak kecilnya sibuk main game. Bapak-bapaknya sibuk dengan video porno. Ya, hancurkan umat Islam sehancur-hancurnya. Supaya apa? Supaya umat Islam ini mudah untuk dihancurkan. Karena ketika umat Islam kuat dalam berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, kuat akidah mereka kepada Allah, sehebat apapun orang kafir tidak mungkin bisa menghancurkan umat Islam. Makanya ya akhwal Islam, ya, berbagai macam cara umat Islam dijauhkan dari Al-Quran dan Sunnah. Disibukkan dengan selain Al-Quran dan Sunnah. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Maka ni akhi, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 100-101. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa ini? Orang yang beriman. Jika kalian menaati sebagian orang-orang ahli kitab, mereka akan mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekafiran. Tuh lihat. Jika kalian menaati sebagian ahli kitab. Makanya bagaimana caranya umat Islam menaati ahli kitab? Dengan cara tasyabuh. Dengan cara apa? Tasyabuh dengan orang kafir. Dengan orang-orang ahli kitab itu. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kalian akan kafir? Artinya kekafiran jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Sementara kalian tutla dengan fi'il mudhari di sini yang fi'il majhul, artinya senantiasa dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan pada kalian ada rasulnya. Artinya selama kalian terus mempelajari Al-Quran, demikian pula sunnah Rasulullah SAW, kalian akan jauh dari kekafiran. Amay ya'tasim billah, maka siapa yang berpegang dengan agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh ia telah diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Fi hadha siyaqil karim faidatan. Kata beliau, dari redaksi ayat ini kita ambil dua faidah. Al-ula, yang pertama, ismatu atba'il wahyaini minal kufr. Bahwa orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ia akan aman dari kekafiran. Dia akan terlindung dari kekafiran. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat-ayat tadi, surat Ali Imran ayat 101, yakni annal kufra ba'idun minkum wa hasyakum minhu. Artinya, kekafiran itu jauh dari kalian. Fa inna ayatillah tanzilu ala rasuli lailan wa nahara. Karena ayat-ayat Allah terus-menerus turun di waktu pagi dan di waktu siang dan malam. Wa huwa yatluha alaikum. Dan Rasulullah terus-menerus membacakannya kepada kalian. Wa yuballighuha ilaikum, dan menyampaikannya kepada kalian. Lihat Pak, continue, terus-menerus. Makanya di antara hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan tidak sekaligus. Tapi Al-Quran diturunkannya apa? Bertahap. Selama berapa tahun? 23 tahun. Kenapa? Orang-orang kafir bertanya, laula nuzzila al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa sih Al-Quran tidak diturunkan sekaligus saja? Apa kata Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah kami turunkan Al-Quran secara bertahap, tidak sekaligus. Linutsabbita bihi fuadak, agar kami mengokohkan hatimu dengan Al-Quran. Sehingga ini memberikan faidah, Pak, bahwa kalau kita terus-menerus mempelajari Quran, terus dalam hidup kita secara kontinu, Pak, maka hati kita akan kokoh, iman kita akan apa? Kokoh. Tapi ketika kita
ya, mempelajari Al-Quran jarang-jarang, maka iman kita pun juga akan kurang kokoh. Sangat mudah untuk terhempas oleh fitnah, saudaraku seiman. Ya. Faedah yang kedua, kata beliau, anna Allah Ta'ala iktasara ala dzikri a'zami kaidin yudabbirul kufar, maka mereka tidak akan ada manfaatnya kalau Islam. Makanya Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian terus bersabar dan terus bertakwa, maka tidak akan membahayakan tipu daya mereka kepada kalian sedikit pun juga. Lihat. Jadi tipu daya orang kafir tidak akan berbahaya. Kapan? Kalau kita terus sabar di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan terus bertakwa. Berarti kalau kita tidak sabar, maka tipu daya orang kafir berhasil tidak Pak? Berhasil. Dan ternyata banyak umat Islam tidak sabar untuk terus bertakwa. Tidak sabar untuk terus berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Makanya ya, Allah mengatakan wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya kalian tidak mungkin kafir. Kapan? Selama kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah. Ini penting, Pak. Penting kita untuk continue menghadiri majelis ilmu yang dibacakan padanya Al-Quran dan Sunnah. Dipelajari padanya Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Kata beliau, walaysa hadha ghariban ala man ayqana biqalbi anna Allah ja'ala ma'ina al-hayati fil wahyi. Seperti ini tidak aneh, kata beliau. Seperti ini tidak aneh bagi orang yang hatinya yakin bahwa Allah pasti menjadikan sumber kehidupan itu adanya pada wahyu. Al-Quran sumber kehidupan hati. As-Sunnah sumber kehidupan hati. Sementara selain Al-Quran dan Sunnah, seperti kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan apa? Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalik waswasus syayatin. Ilmu adalah yang ada padanya haddatsana. Artinya nyambung sampai Rasulullah SAW. Selain itu hanyalah waswas setan. Ya. Nah, sekarang umat Islam disibukkan dengan belajar sesuatu yang gak ada asalnya di Al-Quran dan Sunnah. Belajar ilmu filsafat, belajar ilmu kalam, belajar ilmu-ilmu yang hanya merusak pemikiran. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Makanya tidak aneh orang-orang yang belajar seperti ini, Pak, akan sangat dekat kepada kekafiran. Akal Islam saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Sahutlah panggilan Allah dan Rasul. Apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan hati kalian. Artinya apa? Menyambut perintah Allah,
menyambut panggilan Allah dan Rasulnya itu sumber kehidupan hati kita. Kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka hati kita akan hidup. Ya. Sebaliknya, jika kita tidak lakukan itu, hati kita mati. Dan memang sudah sunatullah. Allah jadikan kehidupan hati kita itu dengan cara mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Antum sibuk mempelajari ilmu filsafat, mati hati antum. Antum sibuk belajar apa? Ya. Belajar pokoknya selain Quran, Sunnah lah. Hanya sebatas belajar ilmu dunia saja. Tapi nggak mau belajar ilmu agama. Mati hati antum. Karena ilmu dunia itu tidak menghidupkan hati. Ilmu dunia tidak menghidupkan hati. Tidak membuat antum dekat kepada Allah. Kecuali dengan disertai mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Makanya banyak orang-orang pintar, cerdas dalam ilmu dunia. Tapi apa hasilnya, Pak? Kerusakan di muka bumi. Jago teknologi, tapi teknologinya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Udah, azan loh. Isya jam berapa? Kata beliau, wa a'dhamul hayatain hayatul qalb. Dan ada dua kehidupan. Itu kehidupan badan dan kehidupan hati. Nah, di antara dua kehidupan ini, mana yang paling besar? Jawabnya kehidupan hati. Jauh lebih besar, lebih agung daripada hidupnya apa? Badan. Ada orang badannya hidup, hatinya mati. Mayat hidup namanya, Pak. Jadi hakikat mayat hidup itu orang yang badannya hidup tapi hatinya apa? Mati. Ada lagi badannya penyakitan tapi hatinya hidup. Maka itu manfaat untuk umat. Manfaat untuk hidupnya di dunia dan akhirat. Banyak kok ulama-ulama yang matanya buta, ya enggak, Pak? Matanya buta tapi hatinya hidup. Iya. Banyak akhwal Islam orang-orang yang badannya cacat tapi hatinya hidup. Sehingga akhirnya apa yang terjadi dengan hidupnya hati? Ya, bermanfaat untuk kehidupan dunia. Baik. 6. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.